Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadel Matir Samsiba dengan NIM 23011050203. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ya, tanpa berlama-lama. Ya, cekidot. Yang pertama, latar belakang. Dalam penulisan akademik, penggunaan kutipan dan penyusunan daftar pustaka adalah komponen esensial yang menjaga integritas dan kredibilitas karya tulis. Kutipan memungkinkan penulis untuk mendukung argumen dengan referensi dari sumber terpercaya, sekaligus menghargai hak cipta penulis asli dan menghindari plagiarisme. Daftar pustaka di sisi lain menyediakan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pembaca untuk melacak sumber informasi yang digunakan serta menilai kedalaman penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang teknik kutipan dan penyusunan daftar pustaka yang benar sangat penting untuk menghasilkan karya yang etis, profesional, dan dapat diandalkan. Pengertian kutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain yang dimasukkan ke dalam karya tulis kita sendiri dengan tujuan mendukung atau memperkuat argumen, memberi contoh, atau menambahkan informasi. Kutipan harus disertai dengan referensi atau rujukan yang tepat yang menunjukkan sumber asli dari informasi tersebut. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, mengutip teks persis seperti yang ada di sumber asli tanpa perubahan. Kutipan ini harus ditulis di dalam tanda kutip dan diikuti dengan informasi sumber, termasuk nama penulis, tahun penerbit, dan nama dan nomor halaman. Contoh, menurut Smith dalam kurung 2020 halaman 45, menulis adalah cara efektif untuk mengekspresikan ide dan pendapat. Yang kedua, kutipan tidak langsung, mengutip ide atau informasi dari sumber asli, tetapi penyusunan dengan kata-kata sendiri. Kutipan ini tetap memerlukan referensi untuk memberikan kredit kepada sumber asli. Contoh, Smith 2020 menyatakan bahwa menulis merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan ide dan opini. Yang kedua, daftar pustaka adalah bagian dari sumber karya tulis yang mencantumkan semua sumber atau referensi yang digunakan selama penulisan. Daftar pustaka biasanya terletak di bagian akhir karya tulis dan berisi informasi lengkap mengenai sumber-sumber yang dikutip atau dirujuk, termasuk buku, artikel jurnal, makalah, laporan, website, dan lainnya. Informasi yang disertakan dalam daftar pustaka biasanya mencakup dalam penulis, tahun penerbit, judul karya penerbit, dan detail lain yang relevan seperti nomor halaman atau URL jika sumber berasal dari internet. Poin selanjutnya itu tujuan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Pertama, kutipan menguatkan argumen, menghindari plagiarisme, memberikan kredibilitas, memberikan konteks, menunjukkan riset yang mendalam. Kedua, daftar pustaka memberikan kredit kepada penulis asli, menghindari plagiarisme, memudahkan verifikasi, menunjukkan kedalaman riset, dan menyediakan sumber tambahan. Poin selanjutnya itu cara penulisan kutipan dengan benar sesuai pedoman terbaru. Yang pertama itu ada gaya APA, American Physiological Association. Contoh kutipan langsung. Jika kutipan kurang dari 40 kata, kutipannya dimasukkan ke dalam teks dan diapit dengan tanda kutip. Kedua, jika kutipan lebih dari 40 kata, kutipan ditulis dalam bentuk blok tanpa tanda kutip dan identitas menjorok ke dalam. Contoh kutipan langsung kurang dari 40 kata. Keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Smith 2020 P45. Kutipan tidak langsung atau parafrase, menulis ulang ide dari sumber asli dengan kata-kata sendiri. Contoh, Smith 2020 menyatakan bahwa keterampilan menulis adalah kompetensi penting yang harus dimiliki siswa untuk menyampaikan ide dan informasi. Yang kedua itu gaya MLA, Modern Launch Association, kutipan langsung. Kutipan pendek, 4 baris atau kurang, dimasukkan dalam teks dan diapit dengan tanda kutip. Kedua, kutipan panjang, lebih dari 4 baris, ditulis dalam bentuk blok tanpa tanda kutip dan identitas meronjok ke dalam. Contoh kutipan langsung pendek. Keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Smith 45. Contoh kutipan langsung panjang. Menurut Smith, keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Menulis tidak hanya sekedar menyusun kata-kata menjadi kalimat, tetapi juga menjadikan ide,
gagasan dan informasi secara efektif dan terstruktur. Yang ketiga, gaya Chicago, kutipan langsung. Kutipan pendek kurang dari 100 kata dimasukkan dalam teks dan diapit dengan tanda kutip. Kedua, kutipan panjang lebih dari 100 kata ditulis dalam bentuk blok tanpa tanda kutip dan identik menjorok ke dalam. Contoh kutipan langsung pendek. Keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Smith 2020-45. Contoh kutipan langsung panjang. Keterampilan menulis adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Menulis ide tidak hanya sekedar menyusun kata-kata menjadi kalimat, tetapi menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara efektif dan terstruktur. 2020-45. 2. Cara penulisan daftar pustaka dengan benar sesuai pedoman terbaru. Pertama, pemilihan gaya sitasi. Pilih gaya sitasi yang sesuai dengan persyaratan institusi atau penerbit. Beberapa gaya sitasi umum adalah AP, APA, MLA, dan Chicago. Kedua, konsistensi format. Pastikan seluruh entry dalam daftar pustaka menggunakan format yang konsisten sesuai dengan gaya sitasi yang dipilih. Hindari mencampur berbagai gaya dalam satu daftar pustaka. Yang ketiga, penulisan nama penulis. Nama penulis harus ditulis dengan benar, dengan urutan nama belakang diikuti oleh nama depan. Perhatikan penggunaan huruf kapital yang benar. 2. Jika terdapat beberapa penulis, pisahkan nama dengan koma atau tanda dan sesuai dengan gaya sitasi yang digunakan. 4. Judul karya. Judul buku, artikel, atau sumber lain harus ditulis dengan format yang benar, termasuk penggunaan huruf kapital dan huruf miring atau tanda kutip sesuai dengan gaya sitasi. Yang kelima, detail publikasi. Sertakan semua detail yang relevan seperti tahun publikasi, edisi buku, volume, dan nomor jurnal, halaman artikel, dan penerbit, dan URL untuk sumber daring. Yang keenam, urutan entry. Urutkan daftar pustaka secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Jika ada urutan berdasarkan tahun publikasi dari yang paling awal yang paling baru. Penulisan tanggal. Pastikan tanggal publikasi ditulis dengan format yang benar, terutama untuk sumber daring yang memerlukan tanggal akses. Kedelapan, penyertaan DOI atau URL. Untuk artikel jurnal daring, sertakan DOI, Digital Object Identifier, jika tersedia. Untuk sumber dari internet, pastikan URL ditulis dengan benar dan termasuk tanggal akses jika diperlukan. 9. Menghindari kesalahan umum. Periksa kembali untuk menghindari kesalahan penulisan seperti ejaan, nama judul, atau informasi publikasi yang salah. Kedua, pastikan tidak ada informasi yang terlewat. 10. Penyertaan sumber yang relevan. Hanya sertakan sumber yang benar-benar digunakan dan relevan dengan penelitian atau tulisan Anda. Jangan menambahkan sumber yang tidak diacu dalam teks. 11. Penggunaan perangkat lunak referensi. Pertimbangkan penggunaan perangkat lunak manajemen referensi seperti EndNote, Zotero, atau Mendeley untuk membantu mengelola dan memformat referensi yang lebih mudah dan akurat. Adapun kendala umum dan solusi menulis kutipan. Pertama, kehubungan dengan gaya sitasi yang berbeda. Masalah, beragam gaya sitasi dalam kurung APA, MLA, dan Chicago memiliki aturan yang berbeda. Solusi, pelajari dan gunakan panduan resmi untuk gaya sitasi yang diminta. Banyak panduan tersedia online, termasuk situs resmi seperti Purdue OEL. Kedua, informasi tidak lengkap dari sumber daring. Masalah, sumber daring seringkali tidak mencantumkan sumber informasi yang diperlukan seperti tanggal publikasi atau nama penulis. Solusinya itu, gunakan alat bantu seperti Citation Machine atau ACB untuk membantu memformat kutipan. Jika informasi tidak lengkap, cantumkan detail yang tersedia dan ikuti panduan gaya sitasi untuk sumber yang tidak lengkap. Yang ketiga, mengutip dari sumber sekunder. Masalah, kesulitan mengutip informasi yang diperoleh dari sumber sekunder. Solusi, sebisa mungkin cari dan gunakan sumber primer. Jika tidak memungkinkan, sebutkan kedua sumber primer dan sekunder sesuai panduan gaya sitasi. 4. Penggunaan kutipan panjang. Masalah, kutipan panjang dapat mengganggu alur tulisan. Solusi, gunakan kutipan blok sesuai panduan gaya sitasi dan pastikan relevansi kutipan panjang tersebut. Poin selanjutnya itu kendala umum dan solusi menulis daftar pustaka. Yang pertama itu menjaga konsistensi format. Masalah, sulit menjaga konsistensi format dalam daftar pustaka, terutama dengan berbagai jenis sumber.
Solusi: gunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti EndNote, Zotero, atau Mendeley untuk membantu menjaga konsistensi. Kedua itu, informasi publikasi yang tidak lengkap. Masalah: sumber yang tidak mencantumkan semua informasi yang diperlukan seperti tahun publikasi atau penerbit. Solusi: lakukan pencarian tambahan untuk menemukan informasi yang hilang. Jika tidak berhasil, ikuti panduan gaya sitasi untuk sumber yang tidak lengkap. Yang ketiga, mengatur urutan daftar pustaka. Masalah: kesulitan mengatur daftar pustaka secara alfabetis. Solusi: gunakan fitur sorting di perangkat lunak, pengolah kata, atau manajemen referensi untuk mengatur urutan daftar pustaka. Yang keempat, memformat berbagai jenis sumber. Masalah: kesulitan memformat berbagai jenis sumber dalam kurung buku, artikel, jurnal, situs web sesuai aturan yang berbeda. Solusi: buatkan template atau panduan cepat untuk setiap jenis sumber berdasarkan gaya sitasi yang digunakan. Terakhir, kesimpulan: menulis kutipan dan daftar pustaka adalah aspek krusial dalam penulisan akademik yang sering menghadirkan berbagai kendala seperti kebingungan dengan gaya sitasi, informasi yang tidak lengkap, dan kesulitan menjaga konsistensi format. Solusi praktis untuk mengatasi kendala ini termasuk mempelajari panduan resmi gaya sitasi, menggunakan perangkat lunak manajemen referensi, serta memeriksa dan memverifikasi kutipan secara teliti. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, penulis dapat memastikan kutipan dan daftar pustaka yang akurat dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kredibilitas karya tulis akademik mereka. Sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung